الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim. Semoga ini menjadi sebab agar kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali bacaan yang telah lalu, dan hari ini, subuh ini kita sudah masuk dalam pembahasan bukan lagi dalam mukadimah kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmati syekhil imami Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ulumi wastakmala fadailan nafsi. Jadi ketahui olehmu bahwa ada seorang daripada pelajar masa dahulu yang beliau itu selalu senantiasa melakukan khidmat kepada syekh, dan beliau imam. Kunyah beliau Zainuddin dan Hujjatul Islam, lakab beliau. Kunyah beliau Abi Hamid, nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau itu, pelajar itu, selalu berbimbang dengan selalu mencari ilmu dan membaca ilmu, sehingga beliau ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tersembunyi, yang halus, dan juga mencari kesempurnaan tentang bagaimana fungsi jiwa. Jadi dalam kitab ini diceritakan pada yang kita baca tadi sebab awal lahirnya kitab Ayyuhal Walad, yaitu sebagaimana yang pernah kita ceritakan, dia awali dengan kegelisahan, kerisauan daripada salah seorang murid Imam Al-Ghazali. Beliau tidak disebutkan siapa nama beliau. Tidak disebutkan siapa nama beliau. Yang jelas beliau sedang bingung. Dan beliau ini selalu berkhidmat kepada Imam Al-Ghazali. Yaitu Imam Al-Ghazali dengan dilakab Zainuddin, hiasan agama. Artinya dengan ada beliau ini agama menjadi indah.
lain mungkin dengan kita. Nauzubillah. Jangan sampai keberadaan kita ini menjadi agama ini menjadi kotor. Nauzubillah. Agama menjadi kotor gara-gara adanya kita. Nauzubillah. Tapi Imam Al-Ghazali ini adanya beliau menjadi indah agama. Maka kepada beliau diberikan lakab Zainuddin dan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini menjadi dalil, keterangan, penguat bagi Islam. Adanya beliau menjadi penguat bagi Islam. Kemudian pelajar tadi Imam Al-Ghazali diberikan kunyah dalam konteks bahasa kita dalam Islam ini itu panggilan yang dimulai dengan abun, ummun, abi, abu sama itu. Dalam bahasa Arab abun kalau marfu, aba mansub, abi majrur. Dalam peradaban kita di Aceh ada abu juga, abun, abia, abi gitu ya. Kalau abia ada baris patah ya, abi. Ini panggilan-panggilan kita. Sehingga ada pertanyaan dari luar Aceh. Di mana beda abi, abia, walid? Ini ada pertanyaan yang memang itu ya belum ada sebuah penetapan khusus bagaimana perbedaan abu, abia. Tapi kalau abuya itu udah tinggi, kiai besar abuya itu. Nah, jadi oleh Imam Al-Ghazali beliau Abi Hamid, bapak yang terpuji, orang yang memuji. Nah, Imam Al-Ghazali itu yaitu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kepada kota Ghuzal. Ini tempat beliau, daerah beliau. Nah, ini sedikit kita membicarakan tentang nama Muhammad bin Muhammad. Ini nama Imam Al-Ghazali. Jadi orang tuanya ataupun bapaknya itu juga bernama Muhammad. Beliau namanya Muhammad. Bapaknya juga Muhammad. Maka dalam syarah Ayyuhal Walad ini dijelaskan ada sebagian kitab menyatakan dan ada riwayat nama neneknya juga Muhammad. Nenek beliau, kakek beliau Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Sudah 3. Dan juga diriwayatkan pula nama Muhammad dari keturunan Imam Al-Ghazali itu sampai kepada neneknya yang ke-7. Sampai kepada neneknya yang ke-7. Di Muhammad, Imam Al-Ghazali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai kepada 7 keturunan, 6 keturunan nama yang sama. Nah, kenapa demikian? Yang itu tidak kita dapatkan. Mungkin di tempat yang lain di mana saja belum ada yang sama nama
dari keturunan-keturunan. Nah, kemudian dijelaskan bahwa ada hadis, dijelaskan dalam kitab Syarah Qasidah Burdah juga ada penjelasan. Nah, kata beliau bahwa kita memang sunat memberikan nama kita Muhammad karena Allah pernah mengatakan kepada Nabi melalui Jibril. Allah pernah mengatakan kepada Nabi melalui Jibril. Apa yang dikatakan oleh Allah? Inni lau azibu man summiya bismika binnar. Aku tidak akan memberi azab orang-orang yang namanya sama dengan engkau wahai Muhammad. Saya tidak akan memberi azab neraka orang-orang yang sama dengan engkau wahai Muhammad. Ini kata Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Satu. Yang kedua, ada juga astahi an nu'adzibu binnar. Malu aku kalau memberi azab dengan neraka. Jadi ada dua versi riwayat. Yang pertama, lau azibu innani lau azibu. Satu lagi, astahi an azibu bin nari man summiya bismika. Malu Allah Ta'ala. Ini faedah kita memberi nama anak kita dengan nama Muhammad. Ini Muhammad toh. Nggak ada tambahan yang lain. Tidak ada embel-embel yang lain. Muhammad toh. Nah, dan juga banyak tersebut dalam riwayat yang lain ada hadis yang menyatakan man waladalahu mauludun fasammahu Muhammadan hubballi wa tabarrukan bi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Orang-orang yang melahirkan seorang anak dan memberi nama Muhammad karena cinta dan mengambil berkat dengan aku, maka orang itu dan anaknya fil jannah, dalam surga. Ini kelebihan memberi nama dengan Muhammad. Jadi orang tuanya dan anak yang dilahirkan yang diberi nama Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga. Juga ada hadis yang mengatakan man waladalahu lidalahu salah satun minal waladi lam yusamma ahadu Muhammadan faqad jafani. Orang yang melahirkan anaknya 3 orang tidak diberi nama dengan salah satu mereka itu dengan nama Muhammad, faqad jafani. Ini jafani artinya seolah-olah kita sudah melawan Nabi. 3 anak kita lahir laki-laki, salah satu mereka tidak kita diberikan dengan nama Muhammad, seolah-olah faqad jafa, bukan seolah-olah, ini sungguh dia melawan aku, kata Rasulullah. Nah, ini kalau sebelumnya kita tidak tahu, ini ke depan
Makanya harus ada anak kita ataupun cucu kita yang namanya Muhammad. Minimal ada satu orang dalam keluarga kita. Ini tentang fadilah Muhammad. Kemudian kita lanjutkan wasyaghala bitahsili, dan pelajar tadi selalu berbimbang dengan menghasilkan ilmu dan membaca ilmu sehingga mereka mendapatkan banyak ilmu. Pelajar ini membacakan banyak ilmu dan menyempurnakan segala faedah-faedah ilmu yang bisa membaguskan jiwanya. Ya, dia itu bisa memperbaiki akhlaknya, bisa hidup dengan yang baik, bisa dia berinteraksi dengan Allah, dia mendapat kenyamanan dalam ibadah, karena ending daripada sebuah ilmu, samaratul ilmi itu adalah al-amal. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ilmu yang menghasilkan ibarat pohon yang berhasil adalah pohon yang berbuah, karena tujuan daripada pohon itu adalah buahnya. Ilmu juga demikian. Ilmu itu dinamakan dengan ilmun yuntafa'u bih, adalah yang menjadikan sahibul ilmi itu kepada beramal. Dan ini didapatkan oleh pelajar yang kita sampaikan tadi. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi wa qala. Pada suatu hari dia berfikir, dia membuat perenungan, membuat evaluasi tentang kondisi dirinya yang sudah banyak ilmu dan juga tergores di hatinya, sehingga dia berkata di dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulumi wa sarrahtu ri'ayana umri ala ta'allumiha wa jamiha wal ana yanbaghi alayya an a'lama ayya nau'iha yanfa'ani ghadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'ani hatta atrukuha kama qala Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa dia tersirat di dalam hatinya dan berkata bahwa aku membaca banyak ilmu tentang apa saja, dan aku telah mempergunakan mayoritas daripada hidupku untuk belajar ilmu dan mengumpulnya semua ilmu. Tetapi sampai saat ini sepatutnya aku berpikir bahwa ilmu apa, aku belum tahu ilmu apa, bidang apa yang bisa memberi manfaat kepada aku nanti di yaumil kiamah, dan ilmu apa yang bisa memberikan kesenangan kepadaku di alam kuburku. Nah, ini kegelisahan daripada seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Dia banyak ilmu. Mungkin dalam bahasa kita sekarang sudah menjadi profesor, sudah menjadi seorang ulama, tapi dia bingung. Ini ilmu apa yang bisa bermanfaat untuk aku di yaumil kiamah? Dan ilmu apa yang mana yang bisa memberikan kesenangan aku di dalam kuburku? Karena kata Rasulullah, kalau kita hidup di dunia cuma 63 tahun, paling lama 70 tahun. Tetapi di yaumil kiamah, di alam barzakh berapa tahun? Nenek kita sudah berapa tahun? Belum kita berbicara umat Nabi Adam sudah berapa tahun di alam kubur. Umat Nabi Musa berapa tahun? Nenek kita, kakek kita sudah berapa tahun di alam barzakh. Ini, dan ini terjadi pada seorang pelajar tadi. Sehingga saya tahu mana ilmu yang beri manfaat, sehingga aku selalu menjaga ilmu itu dan berbuat.
dan ilmu mana yang tidak bermanfaat sehingga aku tinggalkan. Sebagaimana kata hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Mungkin kita jarang berdoa, ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Jangan sampai ilmu yang tidak memberi manfaat membimbangkan kita, melupakan kita untuk mencari ilmu yang ada manfaat. Nah, ini kata beliau. Fastamarat hazil fikratu hatta kutiba ila hadrat Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah istifta'an wa sala anhu masail. Berkekalah ini pikiran sehingga saya menulis kepada Hadratus Syekh Imam Al-Ghazali beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Menulis surat kepada Imam Al-Ghazali, dan beliau bertanya kepada Imam Al-Ghazali tentang beberapa hal. Dan beliau inilah yang dikatakan dalam kalangan ulama sufi at-tafakkuru sa'atan. At-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sana. Berpikir dalam konteks ulama sufi, ulama tasawuf, berpikir sekejap, berpikir satu saat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Kenapa? Karena berpikir itu menjadi kita terinspirasi untuk melakukan hal yang baik. Kalau tidak berpikir, kita tidak akan terinspirasi untuk hal-hal yang baik. Apalagi pikiran kita kadang memang sering ke yang tidak baik. Juga dalam konteks ulama sufi dinyatakan tafakkaru. Ini kayaknya bukan hadis. Tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu kepada derajat yang mulia, mengantarkan kita kepada derajat yang mulia. Nah, ini makanya orang yang sukses adalah orang yang banyak berpikir. Sehingga kan kalau kita mengikuti tarikat Naqsyabandi, kan pada awal tawajuh, dan metode tarikat Naqsyabandi kan ada tawajuh, baik tawajuh dalam suluk atau tawajuh tunggal tanpa suluk. Pada awalnya kan dikatakan oleh mursyid atau yang pimpin tawajuh kita tafakkur. Ada tafakkur, karena kita dituntut berpikir. Apa yang kita berpikir? Kita dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Itu intinya. Kita datang dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Nah, ini. Nah, ini dikatakan oleh pelajar tadi, oleh murid Imam Al-Ghazali tadi, bahwa beliau sangat mengerti bahwa ilmu itu ada yang yantafi, ada yang la yantafi. Ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ini orientasinya kepada kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi yaitu di yaumil qiyamah. Wal tamisun nasihatan wa duaan. Dalam beliau mengajukan pertanyaan tadi kepada Imam Al-Ghazali, sekaligus beliau meminta nasihat dan berdoa. Liyaqra'a fi awqatihi, supaya dia bisa membaca nanti pada waktu-waktu yang lain.
menuntut untuk ditulis. Untuk bisa menulis apa yang disampaikan nanti oleh Imam Ghazali, jawaban-jawaban di pertanyaan beliau, sehingga nanti beliau bisa membacakan dan mengulang-ulang kembali apa yang dipesankan oleh Imam Ghazali. Qala, berkata lagi ia, wa in kana musannifati Syekhil Imami kal iyai wa ghairihi tas'amilu ala jawabi masaili, lakin maksudi ayyaktuba syekhu hajati fi warakatin takunu ma'i muddata hayati wa a'malu bima fiha muddata amri insyaallah ta'ala. Jadi sedikit lagi, beliau tahu, si murid tadi, bahwa Imam Al-Ghazali itu banyak mengarang kitab. Banyak. Ada kitab Ihya sebagaimana kita sampaikan kemarin, dan kitab-kitab yang lain. Dan dalam semua kitab itu kemungkinan besar ada jawaban-jawaban dari pertanyaan si murid tadi. Dia tahu. Tetapi kemauan beliau itu ingin bahwa Imam Al-Ghazali itu menyampaikan jawaban-jawaban beliau dalam beberapa kertas sebagai buku kecil, notes, untuk dia bisa membacanya pada waktu-waktu yang lain, di saat waktu senggang beliau, baik khususnya dalam hidup beliau, dan nanti akan dia mengimplementasi, mengamalkan semua itu muddata umri insyaallah, sepanjang hayat beliau insyaallah. Ini jadi agak berbeda. Walaupun Imam Al-Ghazali banyak mengarang kitab-kitab, tapi dia kepingin ini oleh-oleh khusus agar Imam Al-Ghazali memberikan itu kepadanya insyaallah ta'ala, sehingga hasil daripada semua itu faqataba syekhu hazir risalah fi jawabihi, maka oleh Imam Ghazali menulis ini surat sebagai jawaban daripada anak muridnya ini, yang insyaallah akan kita baca nanti di Rabu depan dalam mukadimah, dalam materi yang dinamakan dengan kitab Ayyuhal Walad. Demikian mungkin pengajian kita pada hari ini, terakhir daripada mukadimah, dan insyaallah Rabu depan kita masuk dalam materi yang utama daripada kitab Ayyuhal Walad. Demikian, semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.